Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 tema 1. Di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ini ada di halaman 27 sampai dengan 31. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, di sini di halaman 27 ya adik-adik ya. Kita baca dulu ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, berikutnya ada tabel ya adik-adik. Tabelnya ini contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Jadi ada 5 peternakan, yaitu diberi nama peternakan A yang pertama. Nah, jumlah telur yang dihasilkan per bulannya adalah 3.000 adik-adik. Ya. Kemudian di peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan dalam 1 bulan adalah 1.500. Ya. Kemudian di peternakan di peternakan C ini 3.500 butir telur setiap bulannya. Lalu peternakan D 2.000 butir telur dan terakhir peternakan E ini 2.500 butir telur. Ya. Jadi ada 5 ya di sini adik-adik. Ada 5 peternakan. Nah, lanjut kita lihat di sini peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya. Coba kita lihat adik-adik, kita ngelihatnya di bagian sini ya. Di sini kita harus lihat yang paling besar yang mana ya, atau yang paling banyak menghasilkan telur yang mana. Coba kita lihat, ini 3.500 ya. Ini 1.500, masih lebih besar ini. Ya, lalu kita bandingkan 3.000 dengan 3.500. Lebih besar 3.500. Kemudian 3.500 dengan 2.000 masih besar ini. Dan terakhir dengan 2.500 masih besar ini, berarti jawabannya adalah ini. Berarti jawabannya bukan 3.500 ya, tapi jawabannya seperti ini. Peternakan C. Ya, jawabannya ini. Kemudian yang berikutnya, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur? Nah, kalau begitu kita lihat lagi di sini adik-adik, yang paling kecil kalau tadi kita bandingkan itu yang ini ya, 1.500, yaitu peternakan B. Nah, kemudian urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan adik-adik. Ya, nah kita mulai dari yang hasil telurnya paling sedikit. Ya, jadi mengurutkannya mulai dari yang paling sedikit. Nah, ini dia ya. Nah, jadi peternakan yang paling sedikit, ya kita urutkan dari yang paling sedikit. Yang pertama adalah peternakan B, yaitu 1.500 telur. Lalu peternakan D, 2.000 telur. Kemudian peternakan E, 2.500. Peternakan A, 3.000. Dan terakhir peternakan E, 3.500. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Ya. Nah, pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dan garis.
Nah, adik-adik di sini, adik-adik bisa lihat ada nama bilangan ya dan lambang bilangan di sini. Nah, nama bilangan itu yang seperti ini adik-adik. Ya, ini disebut dengan nama bilangan. Ya. Disebut dengan nama bilangan. Lalu yang sebelah kiri yang angka seperti ini disebut dengan lambang bilangan. Ya, ini lambang bilangan. Ya. Nah, terus kemudian sekarang kita harus memasangkan nama dan lambang bilangannya yang sesuai, ya. Nah, yang pertama kita mulai dari yang sebelah kiri, ini ada 1250 ya adik-adik ya. Coba adik-adik lihat yang sebelah kanannya, yang 1250 yang mana? Betul, yang ini ya, yang pertama juga. Jadi garisnya lurus ke sebelah sini. Seperti ini, ya. Lalu kemudian yang kedua 1000. Mudah sekali nih adik-adik, kalau 1000 kita garisnya ke bawah seperti ini. Kemudian berikutnya 2500, dia ke sini, ya. Nah, kemudian agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya pada angka 1250. Nah, kita lihat 1250, jadi kita menggunakan balok adik-adik ya. Di sini yang pertama, kalau bentuk baloknya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini berarti dia disebut dengan ribuan. Ya, nilai tempatnya berarti ribuan. Lalu kalau yang seperti ini, ya, yang seperti ini kita sebut dengan ratusan. Ya, jadi satu lempeng seperti ini. Nah, kemudian kalau yang satu baris seperti ini, satu batang seperti ini kita sebut dengan puluhan. Ya, kemudian satuan kalau dia hanya satu, ya, satunya nanti seperti ini mungkin Kak Rina gambarkan. Ini ke sini ya. Nah, seperti itu. Tapi karena ini tidak ada ya, karena kan ini satuannya nggak ada, 1250. Satuannya 0. Nah, 0 tidak perlu digambar, jadi kita kosongkan saja. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita lihat. Nah, ini yang sudah Karina jabarkan tadi ya. Jadi angka pertama berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Kemudian angka kedua berada pada nilai tempat ratusan sehingga dia bernilai 200. Kemudian angka 5 berada pada tempat puluhan, jadi nilainya 50. Dan satuannya 0, jadinya dia nggak ada isinya ya. Nah, sekarang cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat seperti ini ya. Nah, ini yang nomor 1, dia 4750 dibacanya 4750. Nah, ribuannya adalah angka yang ini, ya, 4. Lalu, ratusannya itu adalah angka 7, ya. Kemudian puluhannya adalah 5, 50-an, dan satuannya tidak ada. Kalau kita jabarkan bisa juga seperti ini, ya. Kalau kita panjangkan, ini jadinya 4000 nilai. Kemudian berikutnya yang nomor 2. Di sini titik-titiknya ada di sini ya. Berarti kita diminta untuk menyebutkan lambang bilangannya. Nah, 8417, lambang bilangannya seperti ini, 8417. Ya, lalu kita pisahkan ribuannya yaitu 8 ribuan, ya, 4 ratusan, 1 puluhan, dan 7 satuan. Terakhir ya, di sini yang terakhir, di sininya kosong, di sininya kosong.
Nah, adanya di sini, berarti kita gabungkan dulu di sini 1000. Dibacanya 1000. Ya, mudah sekali ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!